Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah malam hari ini kita akan masih berbicara tentang yaumul akhir, yaitu adalah kita akan berbicara siapa itu Dajjal dan bagaimana kita berlindung dari Dajjal. Nanti insyaallah pekan depan berkaitan dengan kesaktian Dajjal dan juga bentuk fisik dari Dajjal. Adapun Dajjal secara bahasa itu berasal dari kata Dajjala yang artinya dusta, bohong. Jadi sedangkan Dajjal itu adalah artinya pendusta. Kenapa dikatakan dia Dajjal itu sebagai pendusta? Karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka dia dinamakan pembohong. Maka ada pun gelar yang diberikan kepadanya adalah Al-Masih, namanya Al-Masih Dajjal, yang kita diminta berlindung dari Al-Masih Dajjal setiap akhir sholat, di akhir tahiyat. Nah, kenapa Dajjal disebut dengan Al-Masih? Al-Masih itu yang pertama dinamakan Al-Masih karena dia adalah mamsuhul aini biyumna. Jadi mata kanannya itu tertutup. Itu makna Al-Masih, karena mata kanannya itu tertutup. Jadi dia hanya berupa kulit saja. Adapun makna yang kedua, Al-Masih itu artinya yamsahul ard. Artinya apa? Yamsahul ard artinya dia bisa berkelana mengelilingi dunia. Jadi setiap tempat, tidak ada satupun tempat di muka bumi ini kecuali Dajjal pasti menginjaknya. Kecuali hanya dua tempat. Kecuali hanya dua tempat, yaitu Haramain, Mekah dan Madinah. Adapun waktu munculnya Dajjal, jadi ini memang ada khilaf di antara para ulama tentang Dajjal, karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang bernama Abdullah bin Suyyad. Nah, para ulama berselisih tentang dia. Ada yang mengatakan dia dari kalangan Yahudi, ada juga yang mengatakan dia dari kalangan Ansar, artinya penduduk Madinah. Dan Abdullah bin Suyyad ini dia adalah seorang dukun, seorang peramal. Bahkan Rasulullah SAW sendiri meragukan apakah Ibnu Suyyad ini Dajjal atau bukan. Sehingga ya memang para sahabat berbeda pendapat dalam masalah ini. Jika Abdullah bin Suyyad itu memang betul-betul adalah Dajjal, berarti Dajjal itu sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi perbedaan ini semakin kuat ketika ada hadis dari Tamim Ad-Dari yang disebutkan dalam Sahih Muslim, di mana waktu itu adalah Tamim Ad-Dari pernah singgah di bertamu bersama atau singgah bersama sebagian sahabat yang akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau. Nah, kemudian dia di situ bertemu dengan Dajjal, makhluk yang besar dalam kondisi tangannya terbelenggu. Kemudian dia mengatakan, akhbiruni an nabiyyil ummiyyin ma ba'd.
ceritakan kepadaku tentang Nabi orang-orang Arab. Apa yang dia lakukan? Qalu, mereka para sahabat ini, Dajjal bertanya kepada sahabat. Qalu, mereka para sahabat menjawab, qad kharaja min Makkah wa nazala. Nabi itu sudah keluar dan sekarang tinggal di Yathrib. Artinya Yathrib dulu namanya Yathrib, sekarang namanya Al-Madinah. Qal aqatadahu al-Arab, dan jadi itu berkata, apakah orang-orang Arab memeranginya? Qulna, kami jawab, nah, iya, orang-orang Arab memeranginya. Qal, berkata lagi Dajjal, kaifa sana'a bihi, bagaimana dia memperlakukan mereka. Artinya bagaimana Nabi Muhammad itu memperlakukan mereka. Wa akhbarnahu annahu qad dhahara ala man yalihi min al-Arab wa atahu. Kemudian kami menceritakan bahwa Nabi tersebut membuat orang-orang Arab itu taat kepadanya. Kemudian qala lahum, dia bertanya lagi, qad kana dzalik, apakah hal itu sudah terjadi? Qulna na'am, kami jawab iya. Qal ana inna dzaka khairul lahum ayyutimu. Kemudian Dajjal mengatakan, ingatlah bahwa sebaiknya mereka itu taat kepadanya. Wa inni mukhbirukum anni, sesungguhnya sesungguhnya saya akan menghabarkan kepada kalian ini anal masih, bahwasanya saya adalah al-masih. Ini Dajjal, saya adalah al-masih, maksudnya al-masih Dajjal. Wa inni musiku ayyudan li fil khuruj, dan aku hampir diizinkan untuk keluar nanti kelak. Jadi ini juga adalah hadis, sehingga para ulama itu berselisih pendapat. Di dalam hadis tersebut Tamim ad-Dari menjelaskan bahwa seakan-akan dia Dajjal itu tahu tentang kabar Nabi. Seandainya yang ditemuinya itu adalah, yang di pulau itu adalah Dajjal, berarti Ibnu Sayyad itu bukan Dajjal. Jadi Abdullah bin Sayyad bukan Dajjal. Kenapa? Karena Abdullah bin Sayyad juga tahu tentang Nabi Muhammad, dia tahu. Akan tetapi bagaimanapun para sahabat ragu tentang Abdullah bin Sayyad. Kenapa? Karena Abdullah bin Sayyad, keraguan para sahabat itu karena Abdullah bin Sayyad pernah haji bersama atau haji dan umrah bersama Abu Sa'id Al-Khudri, sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat, ketika mereka para sahabat ini berjalan dari Madinah menuju kota Mekah. Kemudian karena Abu Sa'id Al-Khudri ini banyak dapat cerita tentang Ibnu Sayyad, maka Abu Sa'id pun merasa khawatir, merasa takut dengan Abdullah bin Sayyad. Sampai ketika mereka tiba di satu tempat dan berpencar mencari istirahat, mencari persinggahan. Kemudian ternyata Abdullah bin Sayyad ini yang singgah bersama Abu Sa'id Al-Khudri, sehingga Abu Sa'id Al-Khudri merasa dia khawatir, merasa takut. Kemudian dia berkata, artinya dia membuat Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, hari ini sangat panas, seandainya kamu memindahkan barangmu di bawah pohon, maksudnya disuruh pindah ke tempat yang lain. Maksudnya adalah agar Ibnu Sayyad tidak duduk di dekat Abu Sa'id Al-Khudri, artinya suruh nyari tempat yang lain. Akhirnya apa? Abdullah bin Sayyad pun menuruti perintah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia memindahkan barangnya. Nah, setelah itu ternyata Ibnu Sayyad ini dia lagi
mengambilkan segelas susu untuk diberikan kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika Ibnu Sayyad sudah sampai di hadapan kita katakan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri tidak ingin minum. Dia itu tadi karena kekhawatiran, karena ketakutan kalau Abdullah bin Sayyad ini termasuk Dajjal. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, artinya untuk menolak minum susu itu, dia mengatakan hari ini cuacanya sangat panas. Begitu juga dengan susu yang panas ini. Jadi nggak bagus, tidak baik minum susu, minum sesuatu yang panas itu dalam kondisi cuaca yang panas. Tapi akhirnya tahu Ibnu Sayyad ini tahu istilahnya maksud dari Abu Sa'id Al-Khudri. Akhirnya kemudian dia berterus terang, Ibnu Sayyad, wahai Abu Sa'id, seandainya dibolehkan maka aku akan mengambil tali dan menggantung diri karena aku terganggu dengan perkataan mereka kepadaku. Artinya Abdullah bin Sayyad ini tahu berita dari ucapan-ucapan para sahabat yang baik tentang dirinya, bahwa dia adalah Dajjal. Wahai Abu Sa'id, siapa yang tidak tahu hadis Rasulullah SAW? Tidak ada yang tersembunyi dari kalian, wahai orang-orang Ansar. Bukankah engkau yang paling banyak mengetahui tentang hadis Rasulullah SAW? Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, dia Dajjal. Dia Dajjal itu adalah orang kafir. Dajjal itu orang kafir dari kalangan Yahudi, orang kafir. Sementara kata Ibnu Sayyad, wa ana muslim. Sementara saya ini kan seorang muslim. Saya haji bersama kamu, bersama Abu Sa'id Al-Khudri, dan saya penduduk Madinah. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwa Dajjal itu tidak memiliki anak? Sedangkan saya, kata Ibnu Sayyad, saya punya anak, semuanya ada di Madinah. Mereka telah meninggalkan anak-anakku di Madinah. Bukankah Rasulullah SAW pernah berkata bahwa Dajjal itu tidak akan pernah masuk di kota Madinah dan Mekah? Sedangkan saya, Ibnu Sayyad, itu kan datang dari Madinah menuju ke mana? Menuju Mekah untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu pun berkata, hampir saja kata-kata hatta kintu an a'dhirahu, hampir saja saya menerima alasan beliau. Alasannya kan logis, alasannya masuk akal. Dia kalau Dajjal itu adalah orang kafir, dia mengaku bahwa dia orang muslim. Dajjal tidak punya anak, Ibnu Sayyad punya anak. Dajjal tidak bisa memasuki kota Mekah dan Madinah, sementara Ibnu Sayyad adalah tinggalnya di Madinah. Sehingga Abu Sa'id itu logis, dia terima, hampir saja dia terima alasannya. Sesungguhnya demi Allah, kata sesungguhnya aku mengenal Dajjal dan mengetahui tempat kelahirannya dan di mana dia sekarang. Abu Sa'id kemudian berkata, aku berkata kepadanya, celakalah engkau pada hari-harimu. Jadi dalam riwayat yang lain dikatakan, Ibnu Sayyad, apakah engkau senang jika engkau adalah Dajjal? Kemudian Ibnu Sayyad mengatakan, jika ditawarkan kepadaku, saya tidak membenci. Artinya Ibnu Sayyad sendiri kalau ditanya, kalau kamu dikatakan Dajjal mau enggak? Dia bilang, saya tidak benci kalau orang mengatakan saya Dajjal. Jadi Ibnu Sayyad berkata, apabila orang-orang mengira bahwa dia adalah Dajjal, maka hal itu tidak menjadi masalah bagi Abdullah bin Sayyad. Nah, inilah yang membuat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri kemudian ragu, bimbang. Begitu pula setelah Rasulullah SAW meninggal, Ibnu Umar pernah bertemu dengan Abdullah bin Sayyad, di mana suatu hari mata Abdullah bin Sayyad menunjukkan keanehan, yaitu pada adanya kulit yang menutupi matanya.
Maka Abdullah bin Umar bertanya, mata fa'alat ainuka ma'ara. Sejak kapan matamu berubah seperti yang aku lihat sekarang ini? La adri, kata Ibnu Sayyad, saya tidak tahu. Qultu la tadri. Kemudian dia berkata, kau tidak tahu? Wahia fi ra'sik, padahal dia ada di kepalamu. Insyaallahu khalaqaha fi asaqaha. Kemudian dia berkata, jika Allah menghendaki, niscaya dia akan menjadikannya di tongkatmu ini. Kemudian apa? Kata Abdullah bin Umar, nakhara ka asyaddi nakhiri himari samitu. Kemudian Abdullah bin Umar, kemudian dia langsung mendebus seperti debusan keledai yang paling keras yang pernah saya dengar. Kemudian sebagian sahabat-sahabat mengira bahwa aku telah memukul Abdullah bin Sayyad dengan tongkatku, sehingga kemudian matanya cedera. Demi Allah, saya sama sekali tidak merasakan berbuat seperti itu. Perawi berkata, maksudnya Abdullah bin Umar datang kepada Ummul Mukminin Hafsah, lalu menceritakannya. Maka beliau bertanya, apa yang kau inginkan terhadapnya? Tidakkah kau tahu bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang menyebabkan dia dibangkitkan pertama kali kepada manusia adalah kemarahan yang menyebabkan dia marah. Nah, sejak saat itu Abdullah bin Sayyad kemudian menghilang dari kota Madinah. Tidak tahu apakah dia sudah meninggal atau tidak. Orang juga tidak tahu kuburannya di mana. Tapi dia punya anak. Abdullah bin Sayyad punya anak di Madinah yang bernama Umar bin Abdullah bin Sayyad. Nah, Umar ini termasuk seorang tabi'in. Jadi dia tidak bertemu dengan Nabi tapi bertemu dengan sahabat. Dan dia adalah perawi yang thiqah. Yang menjadi guru dia adalah guru dari Imam Malik, Umar itu. Sehingga masalah tentang Ibnu Sayyad yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah dia dajjal atau bukan, karena sejak saat itu sudah tidak terdengar, ya. Artinya dia menghilang. Sebagian dari sahabat tadi mengatakan dia adalah dajjal, ada juga yang mengatakan sebaliknya. Nah, bahkan khilaf ini juga terjadi di kalangan para sahabat, dan yang menguatkan bahwasanya Ibnu Sayyad bukan dajjal karena adanya hadis dari Tamim Ad-Dari yang sudah disebutkan, karena Tamim Ad-Dari yang bertemu dengan makhluk yang sangat besar di satu pulau. Kemudian Dajjal itu kemudian bertanya beberapa hal kepada Tamim Ad-Dari tentang Nabi Muhammad yang ada di Jazirah Arab, sebagaimana yang sudah disebutkan dalam hadis. Seandainya Abdullah bin Sayyad itu Dajjal, maka dia tidak perlu bertanya-tanya tentang Nabi. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani mengkompromikan kedua masalah ini. Artinya karena khilafnya di situ, ada yang mengatakan Abdullah bin Sayyad Dajjal atau bukan. Maka Ibnu Hajar mengkompromikan dengan berpendapat bahwa sejatinya Ibnu Sayyad itu merupakan setan jelmaan dari Dajjal. Tapi pendapat ini pun juga dibantah oleh para ulama. Dikatakan ini pendapatnya Ibnu Hajar ini kurang pas. Kenapa? Karena Ibnu Sayyad dia melakukan ibadah haji dan umrah. Dia tinggal di Madinah. Adapun apapun jati diri Dajjal yang sebenarnya, apakah makhluk yang berada di satu pulau yang dijelaskan dalam hadis Tamim Ad-Dari, atau Ibnu Sayyad yang hidup di zaman Nabi telah mengalami perubahan pada zaman sahabat. Allah Ta'ala alam, intinya dia akan keluar, Dajjal itu akan keluar nanti di hari kiamat, dan dia pasti akan mengaku bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Nah, ini adalah perselisihan di antara para ulama tentang siapa itu Dajjal. Adapun keberadaan Dajjal, kalau kita lihat dari hadis Tamim Ad-Dari yang disebutkan dalam Sahih Muslim,
maka berarti Dajjal itu sudah ada. Dajjal itu sudah ada dan dia terbelenggu, tinggal menunggu izin dari Allah untuk dia keluar. Tinggal dia nanti tinggal diizinkan oleh Allah untuk keluar. Maka dari itu adalah kita jangan mendengar perkataan sebagian dari orang, ada sebagian dari orang yang mengatakan bahwa Dajjal itu sudah lahir, berupa seorang anak. Dajjal itu bukan dari anak. Jadi kalau ada yang mengatakan Dajjal itu lahir dari seorang anak yang memiliki mata satu, ini adalah apa? Kita katakan ya boleh jadi anak itu cacat, lahir dalam kondisi cacat. Jadi jangan dikatakan dia adalah Dajjal. Karena menurut hadis Tamim Ad-Dari yang disebutkan Dajjal itu sudah ada dan bukan dalam bentuk anak, ya. Dia sudah bentuk yang makhluk yang besar yang nanti diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluar dari tempat tersebut. Nah, sekarang Dajjal itu keluarnya dari mana? Dajjal yang disebutkan dalam hadis, ada yang mengatakan bahwa Dajjal itu keluar dari Khurasan. Dari Khurasan. Ada yang mengatakan yang kedua, dia keluar dari dua tempat. Yang pertama dari Khurasan, yang kedua dari Asbahan. Ini semuanya dari di daerah yang ada di Iran. Makanya nanti adalah apa? Ada nanti 70.000 pengikut Asbahan yang akan mengikuti Dajjal. Maka dikatakan Dajjal itu nanti munculnya dari dua tempat ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yatba'u Dajjal min Yahudi Asbahan 70.000. Dajjal nanti akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari kalangan Asbahan. Sehingga tahu orang-orang Yahudi yang diusir dari kota Madinah, dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani ini ada 3 suku Yahudi yang diusir dari kota Madinah. Akhirnya mereka pindahnya ke mana? Ke Asbahan. Mereka pindah ke Asbahan. Maka di Iran sekarang ini nanti di situ di Iran ada komunitas orang-orang Yahudi dan mereka selalu ada sampai hari kiamat. Nanti ada sebanyak 70.000 dari mereka itu akan menjadi pengikut Dajjal. Maka dari situlah Dajjal nanti akan bertolak, kemudian berkeliling di atas muka bumi. Itu keberadaan tempat keluarnya Dajjal. Kemudian berapa lama Dajjal itu tinggal di muka bumi? Berapa lama Dajjal tinggal di bumi? Dajjal akan tinggal di muka bumi ini selama 40 hari. 40 hari, cuma satu hari itu ada satu hari lamanya setahun, satu hari lamanya sebulan, satu hari lamanya 1 pekan. Sehingga kalau 37 hari berarti satu hari 1 tahun, satu hari 1 bulan, satu hari 1 minggu, berarti ada 37. 37 itu berarti 7, 1 pekan, 30, 1 bulan. Berarti dia ada 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Tapi dia tetap tinggalin 40 hari. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlambat gerakan matahari. Padahal Allah itu mudah untuk menerbitkan matahari dari sebelah barat. Itu mudah sekali. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat melambat, sehingga masa hari itu tersebut sama dengan masa yang kita katakan 355 atau 360 hari. Jadi yang sebagaimana yang kita sebutkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Dajjal ini, 1 hari sama dengan dia 40 hari, tapi 1 hari sama dengan 1 tahun, 1 hari dengan sebulan, 1 hari sama dengan
Adapun sisanya yaitu sebagaimana hari kalian. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, jika sehari itu sama dengan 1 tahun, apakah sholat 1 hari cukup bagi kami? Kemudian beliau Nabi SAW menjawab, tidak, akan tetapi perkirakanlah waktunya. Artinya apa? Artinya selama 24 jam hendaknya seseorang itu tetap mengerjakan sholat 5 waktu. Maka dari itu sebagaimana disebutkan dalam hadis, diperkirakan Dajjal di atas muka bumi ini kurang lebih sekitar 400 hari. Jadi kalau kita hitung 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Kalau 1 tahun 360 hari, berarti ya artinya ya memang sekitar 400 hari. Atau 1 tahun 355 hari, sekitar 400 hari lebih, itu lebih. Nah, selama itu cukup untuk dia berkelana di muka bumi, karena tidak ada satu tempat pun di alam semesta ini kecuali sudah pasti diinjak diinjak oleh Dajjal. Artinya yang di situ ada penghuninya. Dan Dajjal itu bergerak dengan cepat seperti angin, seperti angin yang bergerak di atas muka bumi. Dan itu insya Allah akan kita sebutkan kesaktian yang ada pada Dajjal. Itu pada insya Allah pertemuan yang akan datang. Nabi SAW bersabda tentang Dajjal ini. Dia mengatakan kal ghaithi la istadbaratu warni. Jadi Dajjal itu ketika berjalan itu seperti hujan yang ditiup oleh angin. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Dajjal itu bergerak dengan sangat cepat. Oleh karenanya dia bisa singgah di berbagai penjuru di belahan muka bumi. Yang tentunya di situ ada manusianya. Rasulullah SAW bersabda, laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satupun tempat di muka bumi ini kecuali pasti akan disinggahi oleh Dajjal, kecuali kota Mekah dan Madinah. Ingat, kota Mekah dan Madinah itu pun tidak semua kota Mekah dan Madinah. Karena kota Mekah dan Madinah yang tidak dimasuki Dajjal itu adalah Haramain. Artinya kota haram yang ada di Mekah dan haram yang ada di Madinah. Nah, haram itu sudah ada batas-batasnya. Sudah ada batasan-batasan yang dibuat oleh pemerintah. Itu sudah ada batas. Jadi tidak semua kota Mekah itu adalah tanah haram. Jadi kota Mekah itu ada 2, ada tanah halal, ada tanah haram. Tanah haram itu nanti tidak boleh Anda mencabut rumput, berburu binatang, itu nggak boleh. Adapun tanah halal, maka itu semuanya boleh, walaupun itu letaknya di Mekah. Ini adalah apa? Yang adapun tanah haram yang seperti yang sekarang misalnya tanah di sekitar Masjidil Haram, Mina, kemudian Arafah, Musdalifah, itu adalah semuanya tanah haram. Demikian juga Madinah, tidak semua kota Madinah itu adalah tanah haram. Kota Madinah itu ada tanah halal, ada tanah haram. Nah, Dajjal itu tidak akan memasuki kota Madinah itu yang di tanah haram. Adapun Dajjal dia akan masuk di kota halal, Madinah halal, di tanah halal dari kota Madinah dia akan masuk, tapi tidak bisa. Tapi kalau Dajjal gampang mengeluarkan orang-orang munafik dari orang-orang Mekah atau orang-orang Madinah, cukup dia menghentakkan kakinya. Nanti menghentakkan kakinya nanti orang-orang munafik itu nanti ini ada penasaran, pengen tahu siapa yang menghentakkan kakinya kok sampai bumi berguncang. Akhirnya orang-orang munafik yang keluar dari tanah haram untuk melihat. Maka itu adalah apa? Jadi adapun orang mukmin tidak terpengaruh. Jadi semua tempat itu nanti akan dihampiri oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Jadi selama 400 hari lebih dengan kecepatannya Dajjal ini berada di atas muka bumi.
Dan Dajjal itu berdakwah, dia kan berdakwah mencari pengikut, ya. Mencari pengikut agar orang manusia itu bisa mengikutinya. Karena yang dia tawarkan itu adalah api dan air. Nah, api itu adalah hakikatnya surga dan air itu adalah hakikatnya api. Jadi itu tawaran. Nah, banyak orang yang jadi orang-orang yang mengikuti Dajjal itu tidak akan pernah, istilahnya tidak akan lepas. Nah, dia tidak akan lepas sampai orang itu betul-betul kafir. Jadi orang kafir tidak perlu dia dakwai. Dajjal itu tidak akan mendakwai orang-orang kafir. Yang artinya dia bisa tahu, Dajjal itu sudah bisa membaca. Oh, ini kafir. Kenapa? Karena sudah tertulis di dahinya, di keningnya. Di kening Dajjal itu dia sudah tahu bahwa orang ini kafaro, artinya orang ini kafir. Jadi tidak perlu didakwai. Jadi yang didakwai itu adalah yang artinya apa? Orang-orang mukmin. Makanya apa? Ada usaha-usaha Islam untuk kemudian berlindung dari Dajjal. Ya. Artinya jangan sampai kita bertemu dengan Dajjal. Sekuat apapun iman kita, kalau bertemu dengan Dajjal, nah itu nanti apa? Kita seolah-olah kita kena sihir. Artinya apa? Kita akan percaya bahwa dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia sama dengan seperti Dajjal itu sama dengan seperti Tuhan. Dia bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, artinya bisa menurunkan hujan. Itu adalah Dajjal. Dia sebagaimana dia bisa memberikan rezeki. Nah, dia bisa memberikan rezeki. Jadi orang-orang itu betul-betul percaya bahwa dia betul-betul adalah Tuhan. Padahal dia adalah Dajjal. Makanya Nabi SAW meminta agar kita berlindung dari Dajjal. Apa saja? Yang pertama, kiat-kiatnya untuk berlindung dari Dajjal adalah ya betul-betul berdoa. Berdoa memohon dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari Dajjal. Di akhir setiap sholat kita itu kan disunahkan untuk berlindung dari empat. Berlindung dari empat. 2 di dunia dan 2 di akhirat. 2 di dunia itu apa? Dajjal, bertemu dengan Dajjal, dan fitnah orang-orang yang masih hidup maupun fitnahnya orang-orang yang sudah meninggal. Itu di dunia. Nah, kita minta 2 perlindungan yang ada di akhirat. 1 di azab kubur, berlindung dari azab kubur, dan berlindung dari azab api neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW, artinya di akhir tahiyat kita disyariatkan untuk berdoa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya saya a'udzubika berlindung kepadamu ya Allah min azab jahannam dari azab jahannam. Ini juga keyakinan kita bahwa adanya siksa kubur yang harus kita akui. Jangan sampai kita menolak bahwa di dunia itu adalah akhir dari perjalanan kita, itu tidak. Kita masih di dunia ini masih sedikit ya. Perjalanan kita itu masih panjang. Setelah kehidupan ini masih ada kehidupan setelah kehidupan ini, yaitu kematian. Nah, di situ ada apa? Ada kenikmatan, ada azab. Itu yang harus diyakini. Kemudian apa? Wa min fitnatil mahya wal mamat. Berlindung dari fitnahnya kehidupan dan juga fitnahnya kematian. Artinya kita berlindung dari orang-orang yang masih hidup sekarang ini. Boleh jadi apa? Keluarga kita jadi fitnah. Boleh jadi anak-anak kita jadi fitnah.
Itu fitnah semua, sebagaimana kaum Nabi Nuh, istri dan anak-anaknya itu adalah fitnah. Nabi Lut, istri dan anak-anaknya jadi fitnah. Itu adalah kita katakan itu adalah fitnah. Boleh jadi orang tua kita itu juga adalah fitnah. Harta kita juga adalah fitnah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga orang yang sudah meninggal, kematian itu juga adalah fitnah bagi kita. Karena apa? Karena nanti di kematian itu nanti ada pertanyaan, ada imtihan, ada ujian. Ditanya marrabbuka wa man nabiyyuk wa ma dinuk, itu nanti akan ditanyakan. Itu juga nanti fitnahnya kematian. Karena nanti di alam kubur kita ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian apa? Wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan berlindung dari fitnah al-masih ad-dajjal. Dan ini masih di dunia. Tapi untuk saat ini ya insya Allah masih jauh. Ya. Artinya apa? Tetap kita disyariatkan untuk berdoa. Ya. Walaupun kita nanti walaupun kita tidak bertemu dengan dajjal yang asli, tetapi dajjal yang dalam bahasa Arab, dari sisi bahasa yaitu adalah apa? Pembohong, pendusta. Jangan sampai kita bertemu, berkenalan, atau berteman, bersahabat, atau kumpul dengan orang-orang pendusta, para pembohong. Ini adalah apa? Atau orang-orang munafik. Kumpul dengan orang-orang munafik, orang-orang kafir. Karena orang kafir, orang munafik itu dikatakan dajjal. Maksudnya secara bahasa. Karena dia menyembunyikan, berbohong. Boleh jadi dia mengatakan Islam, tapi hakikatnya adalah apa? Dia adalah orang kafir. Nah, kita berlindung dari seperti itu. Kalaupun kita tidak bertemu dengan dajjal yang asli. Yang kedua adalah kiat untuk berlindung dari dajjal adalah menghafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi. Menghafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Darda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafidha asar ayati min awal suratil Kahfi, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi, maka apa? Usima min fitnatid dajjal." Nanti dia akan dijaga dari dajjal. Dia akan dipelihara dari fitnah dajjal. Dan kemudian kiat yang terakhir yaitu tidak ada lagi tempat untuk bisa selamat kecuali hanya tinggal di kota Mekah dan Madinah. Maksudnya di tanah haram. Inilah kiat-kiat untuk kemudian bisa berlindung dari dajjal. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah nanti pekan depan kita akan berbicara tentang kesaktian dari dajjal dan juga bentuk fisiknya dajjal. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum.